jaringannya di sono, teman-teman sahabat dulu ya. Saya nyari Oten dulu. Aduh, Kenapa Bang Andi? Oh, ada muter. ini aja. Bang Raja, selamat malam. Iya malam. Temannya Bang Mojiak, Bang. Iya iya betul. Oh, Masya Allah. Katanya mau belajar Islam ya, Bang ya? Iya betul. Masya Allah. Gurunda monitor, Gurunda. Gurunda. Gurunda monitor. Oh, belum monitor. Ustaz Dalip monitor, Ganggu, Ustaz Dalip. gangguan sinyal tadi gua. Hmm. Ustaz Dalip. Bang Raja, tadinya Iya. dari agama mana bang? Aku Kristen. Kristen. Gitu. Mau belajar Islam gitu ya bang ya? Iya betul. Ya, kira-kira ada yang mau ditanya apa bang? Silakan. Nah, boleh cerita sedikit kali ya? Boleh, boleh. Ustaz Alip ditanggapi Ustaz. Oke. Jadi aku tuh keluarga Kristen dari kecil, tapi keluarga papa itu muslim juga, muslim semua, cuman papa yang ikut mama masuk ke Kristen. Nah dulu tuh pengen banget belajar muslim memang dari kecil, dari SD. Nah kalau sekarang ditanya kenapa nih pengen masuk muslim atau pengen belajar tentang agama muslim, jawaban aku sih ya memang dari kecil aja kayak udah dapat panggilan gitu untuk belajar tentang agama Muslim, karena dari pribadi sendiri pun aku nggak pernah mau dan nggak pernah setuju kalau aku mengikuti sesuatu, apalagi ini soal agama terus cuman karena ada faktor mungkin orang, pasangan ataupun keluarga ataupun pekerjaan apapun itu, karena aku pikir dan aku percaya bahwa ketika aku bergantung sama objek itu, ketika aku kehilangan objek itu, aku dengan gampang bisa balik lagi ke agama aku yang sebelumnya. Makanya kenapa memang ini dari niat dan memang dari kecil banget aku udah pengen belajar tentang muslim. Cuman waktu dulu suka liburan ke rumah nenek yang keluarga papa yang muslim itu, aku suka banget belajar Iqra, belajar Al-Quran. Cuman karena nenek itu dulu toleransi banget, jadi dia tidak pernah mengizinkan aku untuk belajar tentang muslim, malah selalu menyuruh aku ya percaya dengan agama yang udah aku pegang pada saat itu. Nah padahal kalau semisalnya pada saat aku kecil nenek tidak pernah membimbing ataupun nggak bimbing, aku juga nggak minta bimbingan karena memang masih kecil banget kan. Cuman at least aku bisa dikasih kesempatan atau dikasih kebebasan untuk belajar. Kayaknya aku udah lebih tahu lebih dalam lagi soal muslim. Cuman memang dari kecil nggak diperbolehkan dari nenek sendiri. Nah seiring berjalannya waktu, aku kan udah dewasa, udah besar sampai saat ini, dan itu pun udah beda case lagi, udah beda cerita karena posisi yang sekarang aku tuh udah belajar tentang Kristen. Aku tumbuh di keluarga Kristen di mana aku tuh bukan cuman latar belakang Kristen atau nama keluarga besar Kristen, tapi aku belajar juga tentang pelajaran Kristen itu seperti apa. Makanya kenapa challenge di aku juga, aku pengen belajar lebih banyak lagi tentang agama Muslim ataupun tentang Muhammad seperti itu, karena kan dari kecil karena menurut aku yang menurut aku ya Ustadz ya, menurut aku itu Allah itu satu, Allah itu sama. Orang Kristen juga mungkin percaya Allah itu ada sebelum penciptaan langit dan bumi, dan dia menciptakan langit dan bumi, dan aku percaya itu. Cuman kan balik lagi, kepercayaan aku kepada Allah itu mengikuti dengan ajarannya Yesus, dan aku tidak pernah mengikuti dengan ajarannya Muhammad. Nah pada saat ini aku pengen belajar lebih dalam lagi tentang ajarannya Muhammad. Tapi kalau bilang untuk percaya sama Allah, aku memang sudah percaya sama Allah dari kecil juga. Aku percaya sama Allah. Allah itu ada sebelum langit ini juga ada, karena dia yang menciptakan itu semua. Masya Allah. Bang, izin bisa open cam, Bang? Eh, Open call ya? Iya, open cam.
Atau kalau belum pakai pakaian yang rapi dulu bang, nanti open camp. Soalnya emang salah satu syarat di sini, kalau misalkan abang mau login atau mau belajar Islam itu open camp, biar apa? Biar tidak terjadi framing di luar sana bang. Oke, oke. Paham ya bang? Pom. Gurunda udah monitor Gurunda? Atau Ustadz Alif udah monitor belum ini? Ya, Aku saya monitor Oh, sambil nunggu Gurunda. Siap, Semoga Gurunda bisa monitor karena ini sangat kena kalau Gurunda yang menyampaikannya. Tapi mungkin Nanti sambil ya, sambil lanjut dulu, nunggu. Ustadz Alif. Tuh, open Baik, camp, terima Masya kasih. Allah. Saya screenshot dulu buat thumbnail Bang Andi. Masya Allah. Sambil nunggu, kita akan menyampaikan beberapa garis besar tentang Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Ya, berkaitan dengan beliau, pribadi beliau kan gitu. Beliau adalah seorang nabi, khotaman nabiyin, penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Lalu beliau itu menerima wahyu, diutus menjadi seorang rasul itu di usia 40 tahun. Kan gitu ya. Beliau menjadi seorang rasul di usia 40 tahun. Pribadi beliau ketika dari masa kecil, masa remaja, masa dewasa itu tercatat rekamnya, tercatat biografinya, masa hidupnya, dipercaya, diakui baik oleh orang-orang yang sepemikiran dengannya atau menjadi lawannya, semua sependapat beliau dikatakan sebagai orang al-amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, orang yang tidak suka berdusta dan seterusnya. Itu dicatat dalam sejarahnya, biografi Rasulullah. Ketika dia menjadi seorang nabi, diutus menyampaikan risalah, maka beliau mengajarkan bagaimana mendobrak perilaku akhlak manusia yang sebelumnya masa jahiliyah menuju masa cahaya, masa gelang gemilang, kan gitu. Mendobrak praktek kejahilan, mendobrak praktek dari masalah kebiasaan bangsa waktu itu, suka membunuh bayi perempuan, tidak ada batasan dalam hukum pernikahan, tidak ada batasan dalam aturan kehidupan dan sebagainya. Baru beliau setelah menjadi seorang rasul, semua itu diatur, memperbaiki peradaban manusia. Makanya beliau menyampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak pribadi, karakter manusia itu dulu yang dibentuk. Itu yang diutus. Lalu beliau diutus untuk siapa? Sesuai dengan ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya dan ayat yang lain, bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Kan gitu ya. Beliau diutus, Bang, ya. Bang Raja, mohon dijauhin dikit aja kameranya. Oh. Nah, biar lebih jelas kayak mau jadi ambil foto siap. KTP ya. Oke. Lanjut. Nah, lalu untuk siapa beliau diutus? Untuk seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Di ayat lain dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Dan seterusnya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan untuk seluruh umat manusia. Nah, ketika beliau diutus untuk seluruh umat manusia, maka orang yang hidup sejaman dengan beliau dan sampai setelahnya, karena dia nabi terakhir sampai hari kiamat, maka masuk kategori umat Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk kategori umatnya, maka harus mengikuti, jikalau engkau mengaku sebagai orang beriman, ikuti ajarannya, terima kenabiannya. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi sebelumnya yang tercatat kisahnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible yang punya Kristen, mereka nabi utusan Tuhan untuk kalangan Bani Israel. Ketika nabi kami untuk seluruh umat manusia, maka semuanya harus menerima kenabiannya. Ajarannya tidak ada yang beda dengan ajaran para nabi sebelumnya. Dalam hal yang prinsip, dalam hal ketuhanan, semua mengajarkan menyembah satu Tuhan. Tadi Anda sudah percaya hal itu, kan gitu. Ajaran beliau juga meluruskan sesuatu peristiwa yang disalahartikan atau yang salah informasi yang diterima dan beredar di tengah masyarakat di seluruh dunia yang berkaitan tentang para nabi.
Ketika ada yang mengatakan Nabi ini berbuat zina, Nabi ini melakukan perbuatan dosa, maka diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi memiliki sifat, yaitu maksum, terpelihara dari perbuatan dosa, memiliki karakter, sifat, sidik, orang bisa dipercaya, benar ucapannya, amanah, orang yang menyampaikan firman Tuhan, dan orang yang cerdas. Itu seluruh para nabi diimani. Ajaran Nabi Muhammad SAW ketika hadir memerintahkan untuk beriman terhadap seluruh para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, posisi Nabi Isa alaihissalam ini ketika hadir Nabi Muhammad diluruskan kisahnya, diluruskan sejarahnya yang sebelumnya disalah-artikan oleh orang-orang. Karena Al-Quran mengatakan ada satu kisah agama tertentu, golongan tertentu yang diamini adalah mereka orang-orang Kristen, bahwa Nabi Isa itu mati dibunuh di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka Al-Quran meluruskan untuk memuliakan beliau, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Itu Al-Quran meluruskan, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu untuk kepada para nabi. Bagaimana aturan tentang pribadi kita? Kita diatur dalam bertetangga, diatur dalam berkeluarga, diatur bahkan sampai dalam konteksnya dalam bernegara diatur oleh Rasulullah SAW. Ada aturannya, ada panduannya. Apa itu? Risalah yang dibawa oleh beliau atau firman Tuhan yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quranul Karim, dan penjelasan beliau yang dinamakan dengan hadis atau ucapan beliau, semuanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Nah, itulah sebagai nabi terakhir gitu. Saya yakin Anda juga kalau membaca Bible sejarahnya, memang Yesus itu menubuatkan ada sosok lain yang akan datang, yang akan mengajak manusia masuk ke dalam seluruh kebenaran, alias masuk ke dalam seluruh ajaran Tuhan, yang diatur semuanya itu berdasarkan aturan dari Tuhan. Kan gitu. Ketika Yesus menubuatkan, dia meminta kepada Bapa, meminta seorang penolong yang lain dan seterusnya. Nah, maka kalau Anda sebenarnya percaya terhadap perkataan Yesus itu, dengarkan ucapan dia, ikuti sosok yang datang itu, gitu loh. Nah, seperti itu dulu. Silakan, semoga nanti guru kami sudah monitor. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terus kalau di Kristen itu kan, karena kebetulan aku juga kan Kristen Advent. Jadi bukan Kristen pada umumnya, karena kalau Advent itu agak sedikit berbeda sama Kristen yang lain. Karena kalau Kristen yang lain itu kan ada perayaan Natal, ada perayaan Paskah, sedangkan di Adventnya sendiri itu tidak ada perayaan-perayaan seperti itu. Dan Advent itu menguduskan hari ketujuh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga buat hari pengudusan. Kalau di Advent itu kan menguduskan di hari ketujuh sesuai dengan perintah Allah, di mana dia pun menguduskan hari ketujuh setelah dia menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari pekerjaannya. Pertanyaannya, kalau di agama Muslim itu kenapa bisa di hari Jumat? Aku belum tahu sih, Ustadz. Baik, terima kasih. Pertama, di dalam Islam beribadah itu selama 1 minggu 7 hari, dan selama 7 hari itu sehari semalam ada perintahnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ada ibadah tertentu hari besar selama 1 minggu, yaitu hari Jumat, di mana perintahnya beribadah untuk melaksanakan sholat di hari Jumat atau ibadah sholat Jumat. Ada namanya surah Al-Jumu'ah ayat 9, di mana di situ diperintahkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah pas'au ila dzikrillahi wa darul bayi, gitu. Itu perintahnya untuk orang-orang beriman. Ketika diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka tinggalkan semua perkara dunia, langsung menuju kepada Allah, beribadah sholat. Ada perintahnya
untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat gitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli atau perkara duniawi. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada perintahnya. Ketika masalah ibadah hari Sabat dan lain sebagainya, itu hari besarnya orang Yahudi, ibadahnya hari orang Yahudi, yaitu berlaku untuk orang Yahudi. Ketika umat Islam punya harinya sendiri, beribadah hari Jumat, ada perintahnya, ada ayatnya. Kan gitu. Ada ayatnya. Yaitu kami lakukan. Dijalankan oleh umat Islam sampai detik ini, dari zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perubahannya. Gitu. Ada perintahnya, Bang. Tapi kalau hari Minggu nggak ada ya. Kau ke gereja kan hari Sabat, hari Sabtu. Iya. Nah, sementara kalau hari Minggu nggak ada perintahnya dari Yesus, kan gitu. Nah, tapi ya itulah, saya tidak akan banyak menyinggung kepada kekristenan. Jika engkau ingin segera menjadi seorang Muslim, apa yang masih mengganjal atau yang masih penasaran, ya silahkan tanyakan kepada kami. Semampu dan sebisa kami akan kami jawab. Kalau saya tidak sanggup jawab, ada guru saya di samping saya, beliau siap menjawab lebih jelas lagi. Ya, silakan. Terus tadi kan aku sempat ngobrol tuh sama kakak aku yang sebelumnya rekomendasi aku buat naik di sini. Dan sempat bilang juga bahwa sampai saat ini pun aku belajarnya tetap otodidak. Belum ada pendamping, belum ada arahan. Cuman dari diri sendiri memang pengen belajar, dan sampai saat ini pun sudah menjalankan 5 waktu. Sebenarnya menjalankan 5 waktu itu lebih ke belajar sih, karena kan ada yang bilang itu belum bisa diterima kalau belum sah atau belum dinyatakan masuk ke Muslim. Tapi yang aku ambil kesimpulan, ya aku mau lakukan itu, terima belum diterimanya itu ya itu urusan Allah, tapi yang penting itu dari niatnya. Aku dulu pengen belajar dulu di pelan-pelan, karena memang belajarnya otodidak, nggak ada pembimbing seperti itu. Masya Allah, siap. Nah, memang di dalam Al-Quran disebutkan, di surah Al-An'am juga ada, bahwa barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah atau Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya, yasrah sadruhu lil Islam. Jadi orang itu dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dia merasa nyaman terhadap ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Dia menemukan hikmah kebenaran yang ada di dalam ibadahnya umat Islam. Kenapa umat Islam itu berwudu? Kenapa setiap mau menghadap Tuhan itu harus bersuci dulu, membersihkan seluruh tubuhnya, kan gitu. Masuk ke tempat ibadah, melepaskan alas kakinya, harus bersuci. Anda nyaman melakukan itu tanda-tanda memang Anda menyambut sebuah hidayah. Jadi perbuatan-perbuatan itu mendekatkan diri Anda menjadi seorang mukmin atau seorang yang beriman. Hanya memang pada prinsipnya untuk menjadi seorang mukmin harus mengikrarkan dulu, atau menjadi seorang muslim ya. Menjadi seorang muslim itu harus berani berikrar tentang 2 kalimat syahadat. Karena rukun Islam itu kan ada 5. Pertama, Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Yang maknanya itu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya di situ adalah engkau mengikrarkan, yakin dengan hati, karena engkau sudah menerima kebenaran Islam, ajarannya masuk akal, membimbing kita dalam kehidupan ini untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran sampai ke akhirat nanti dan seterusnya. Itu ikrar, yakin gitu, bahwa Allah yang Maha Esa gitu kan, diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh tubuh kita atau kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Itu wajib diikrarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika nanti sudah mengikrarkan itu, bagaimana dosa-dosamu yang sudah diperbuat yang lalu? Masih menyekutukan Allah,
dosa-dosa perbuatan maksiat dan sebagainya, Allah memberikan jaminan di dalam Al-Quran bahwa yang tahu yughfar lakum, jika engkau menghentikan perbuatan itu maka akan diampuni semua dosa-dosamu, makod salaf, semua dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, gugur semua dosa-dosa yang telah lalu, itu diampuni oleh Allah. Begitu. Jadi memang kalau orang ingin mendapatkan hidayah atau ingin masuk ke dalam Islam, dia menemukan kenyamanan, merasakan sangat logis, merasakan bahwa ingin menjalankan syariat karena itu adalah sebuah kebaikan dan sebagainya. Dan kami meminta memang kalau engkau sudah menemukan kebenaran itu, janganlah engkau menunda lama-lama. Itu poinnya, pesan kami. Tapi kembali kepada Anda bahwa kapan mau ngambil keputusan itu hak Anda, namun kami hanya berpesan jangan menunda lama-lama. Karena apa? Karena orang semakin kuat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di situ juga iblis atau setan itu bekerja keras untuk menunda orang mengucapkan kalimat itu. Sampai-sampai orang itu lepas ajalnya dan sebagainya. Ketika orang ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun dia godaannya makin kuat oleh iblis bahwa menunda dengan alasan-alasan nanti yang terkesan logis, alasan masuk akal, itu hanya kamuflase saja, maksudnya agar kamu itu terus menunda gitu loh. Sampai-sampai engkau lepas nyawanya, padahal Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah, di situ karena iblis berjanji akan menggoda manusia, kata Allah, pabima agwaitani, kan gitu di dalam Al-Qur'an, karena iblis itu memang sudah tersesat, maka dia akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Yaitu manusia akan disesatkan dari jalan yang lurus. Ketika orang hendak masuk atau berada di jalan yang lurus, semakin kuat pula di situ iblis menggoda. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada Anda, pesan kami kalau sudah menemukan kebenaran, disegerakanlah karena kita tidak tahu usia kita. Namun selama engkau menunda, selama itu pula iblis menang dalam menggoda Anda. Kalau engkau ingin mengalahkan iblis, percepatlah ucapkan 2 kalimat syahadat, baru di situ iblis berputus asa. Gagal dia dalam menggoda Anda. Begitu. Masya Allah, sangat sempurna. Saya kalau ada guru saya agak ini, bicaranya. Guru aja lah. Mungkin Gurunda mau menambahkan, silakan. Masya Allah, sempurna banget, Ustaz Ali. Mau tanya juga nih Ustadz, Lanjut, siap. untuk mengucapkan syahadat ketika hati sudah siap, sudah sudah beriman, itu kan ada yang kakak tadi juga bilang, teman-teman juga sudah pernah bilang harus disunat dulu. Itu bisa mengucapkan syahadat sebelum sunat ataukah harus sunat dulu baru mengucapkan syahadat? Ya, Ustaz Alif. Ya, ini masalahnya nggak ada mic-nya, jadi saya harus mainin dari tadi, kadang suka lupa. Oke. Ya, syahadat itu ikrar kita kepada Allah, ya. Menentukan bahwa Anda itu menjadi orang yang beriman, terbukti Anda orang beriman. Maka ketika Anda menjadi orang beriman, lakukan berbentuk syariat atau lakukan sebuah syariat yang ada. Nah, yang ada itu apa contoh yang ada syariat di dalam Islam? Yaitu diantaranya adalah bersunat. Kenapa diperintahkan bersunat? Karena di dalam ibadahnya umat Islam benar-benar harus terjaga kesuciannya. Gitu. Sunat bisa menyusul, tapi syahadat itu harus disegerakan. Gitu. Karena itu syahadat itu sebuah ikrar hati kita gitu. Nah, kasarnya ngomong gini, kalau saya pakai istilah otennya ya, kamu itu harus sunatkan dulu hatimu gitu. Sunatkan dulu hatimu, bersihkan dari perkara yang menyekutukan Allah, benar-benar ikhlas karena Allah, beribadah hanya kepada Allah, baru sunatkan dohirmu, yaitu potong. Nah gitu. Ada ternyata saya pakai istilah sunat hati ya.
Nggak apa-apa lah, mantap. Loh iya benar, Al-Quran yang menyebutkan qad aflaha man tazakka. Orang itu akan sukses, akan selamat, akan bahagia ketika dia membersihkan hatinya. Maksudnya apa? Dibersihkan hatinya dari perkara-perkara yang musyrik. Disunat, potong semua itu. Ketika hati ada rasa apa, mulai ragu terhadap Tuhan, potong, basmi semua itu. Benar-benar yakin menuhankan satu Tuhan Esa, bergantung kepada Sang Maha Esa. Begitu. Oh, saya nggak asumsi pakai dalil, oi. Sabar ya teman-teman yang di bawah. Gurunda lagi mempersiapkan move on Iya. cam. Sabar ya. Lagi Sabar. lagi ada yang diperbaiki oleh beliau. Sabar Minta dulu. layar aja sampai 1 M di tab. Jangan ini. Bang Mojiak naik biar jadi saksi Bang Mojiak. Ya, Bang Raja ini memang pada dasarnya sudah siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku udah bilang udah siap, cuman dari abang sendiri tuh bilang balik lagi ke hati, mau belajar dulu atau bagaimana. Aku juga udah ngomong sama abang. Oh, ini kalau di Islam itu tidak dituntut untuk menjadi sempurna baru menjadi seorang muslim, tidak. Karena perintahnya di dalam Al-Quran itu udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya apa di situ? Kita menjadi seorang muslim dulu, baru sempurnakan ibadah kita seiring berjalannya waktu. Begitu. Misal contoh begini, Anda mau mu'alaf. Nanti terkesannya memang saya bilang tadi, kan iblis itu menggoda. Kan gitu ya. Menunda, ntar dulu, jangan syahadat dulu, kamu itu belum bisa sholat, kamu itu belum bisa bacaan sholat, jangan, nanti kamu belum bisa bagaimana puasa dan sebagainya. Itu seperti baik, tapi itu menyesatkan. Karena kuncinya dulu yang kita pegang. Allah menghukumi kita sesuai dengan kemampuan kita. Ibadah kita itu bertahap. Kami sendiri pun yang muslim dari lahir sampai detik ini, hari-hari kami harus selalu diniatkan belajar. Belajar untuk selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi setiap hari dan seterusnya. Itu diniatkan seperti itu. Harus memperbaiki diri bacaannya, harus memperbaiki terus sholatnya dan seterusnya gitu. Jadi Allah itu melihat proses usaha kita, bagaimana keseriusan kita menjadi seorang mukmin. Bukan kita itu harus sempurna baru menjadi seorang mukmin, jangan. Bukan begitu. Silakan. Kalau di Kristen itu kan ada bimbingan gitu ya Ustadz ya. Kalau di Muslim sendiri, ketika kita mengucapkan 2 kali syahadat itu kita dibimbing juga atau bagaimana nih Ustadz? Karena kan aku tuh ya belajar sendiri aja gitu, nggak ada yang bimbing, terus pengen ada bimbingan gitu sih Ustadz biar lebih tahu, karena aku nggak mau ketika aku memilih suatu agama itu dari kecil sampai sekarang ya aku cuman berdasar oh aku punya agama aja, aku muslim, oh aku Kristen, nggak mau, aku maunya aku punya reason, punya alasan kenapa aku percaya sama agama aku, seperti itu sih. Jadi pengen belajar, nggak mau cuman oh iya aku beragama ini, aku beragama ini. Ya, Islam itu adalah agama yang belajar dan agama yang mengedepankan ilmu. Ketika Anda menjadi seorang muslim, maka wajib belajar, wajib terus mempertahankan, memperkokoh, memperbanyak keilmuan yang ada di dalam Islam. Di Islam itu justru belajar itu diwajibkan dan harus mencari guru. Itu harus. Nggak boleh kita belajar sendiri tentang keagamaan, nggak boleh. Nanti bisa tersesat. Justru wajib memiliki guru. Kita bersyukur di Indonesia nih. Di Indonesia terutama kan, Anda misal tinggal di daerah mana? Di situ komunitas umat Islam itu banyak, majelis taklim itu banyak, tempat belajar itu banyak. Dan setiap umat Islam yang mau belajar pasti welcome. Silahkan, monggo kita belajar bersama-sama. Majelis taklim banyak di mana-mana. Nah itu. Namun ketika misal nanti merasa sungkan untuk belajar hal-hal yang mendasar di awal-awal,
boleh komunikasi dengan kami. Justru kami dari kemarin pun sering mengajak belajar kepada para mu'alaf. Kami sangat terbuka untuk kepada para mu'alaf yang mau belajar. Sampai ada guru-gurunya sudah disiapkan, tapi mungkin para mu'alafnya sudah memiliki guru yang lain-lain di tempat mereka sendiri yang nyaman untuk belajar langsung. Mau bertanya secara japri, secara di grup, kami siap menjawab. Ada gurunya yang siap menjawab semua jenis pertanyaanmu tentang keagamaan yang ada dalam Islam. Itu ada grupnya kami. Di situ mau bertanya apa tentang pelajaran agama, silahkan. Nah, Abdulnya lagi saya bilang tadi, cari tempat ibadah, cari masjid, cari guru, pasti di situ ada tempat untuk belajar gitu, pelajaran Islam. Ngaku aja mu'alaf, saya ingin belajar dari awal dari nol, pasti diajarin. Itu ajaran Islam. Kalau ditolak, hubungi kami. Pasti, karena nggak mungkin kayak gitu di Islam itu, nggak mungkin nolak gitu. Pasti senang belajar agama itu ya. Oke, gitu. Paham sih, Ustaz. Ya, gimana? Paham, Ustaz. Oke, Bang Raja ini sudah belajar juga, misal sedikit-sedikit baca Al-Quran gitu. Misal surah Al-Ikhlas kayak gitu. Baru belajar, masih baru mau belajar kayak Iqra, karena aku sempat nanya juga sama kakak angkat aku, ada kakak angkat aku Muslim juga, cewek. Nah, mama angkat aku tuh, mamanya itu suka kayak yang ayo mau, karena memang jarak karena berhalangan jarak aja, karena kan kita di Karawaci, mereka di Kota Bumi kan agak jauh di Jakarta, jadi jarak aja sih. Makanya aku belajarnya disarankan dari Iqra dulu, terus dari niat sholatnya, niatnya dulu, seperti itu. Makanya sekarang lagi belajar-belajar juga soal yang menurut aku sih doa juga sih yang penting, karena kan ketika aku belajar terus aku nggak tahu cara berdoa kan, karena berdoa itu penting banget. Iya, Abang posisi di mana? Di Karawaci, Jakarta, Tangerang. Karawaci itu daerah Maluku ya? Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, Iya. Tangerang. Iya, ya bagus belajar dari dasar di dalam Islam itu sudah sangat baik, betul itu. Dan ketika masalah belajar membaca Al-Quran, itu kan bisa kita melalui media mendengarkan, kan gitu. Dengarkan contoh Qul huwallahu ahad kayak gitu. Kan kita dengar tuh, dengarkan pelafalannya, bacaannya, makhrajnya kayak gitu. Nah, seperti itu, dengarkan itu kita bisa hafal gitu, tanpa memang kita mengetahui jenis huruf-hurufnya kayak gitu, ya kan? Nah, itu kan bisa kita hafalkan. Untuk apa? Untuk bekal nanti, untuk memahami baca sendiri secara teksnya, kita memang belajar dari Iqra. Toh kita tidak sulit untuk belajar Al-Quran, itu dimudahkan. Allah mudahkan bagi orang yang ingin belajar Al-Quran. Coba deh kamu dengarkan surah Al-Ikhlas malam ini berapa kali, berapa balik, pasti kamu hafal. Nah, itu tujuannya untuk bekal kita bacaan Al-Quran. Beda nanti ketika kita membaca teks Al-Quran, baru kan melalui Iqra-nya. Itu memang untuk bekal kita. Betul seperti itu. Kayak gitu. Jadi anak-anak kami yang masih umuran PAUD, SD atau TK, mereka masih Iqra, tapi mereka bisa baca Al-Fatihah ketika kami ajarkan membaca. Kami ucapkan, mereka mendengarkan, didengar oleh mereka, direkam lalu dibacakan ulang. Mereka juga bisa baca. Nah, jadi itu untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran seperti itu. Nanti untuk bacaan sholat masalahnya. Ketika kita sholat itu yang dibaca Al-Quran gitu. Bukan terjemahan atau menghafal terjemahan. Kalau lagu bahasa Inggris kita nggak bisa bahasa Inggris aja kita bisa hafal, ketika mendengarkan gitu, kenapa Al-Quran nggak bisa? Justru Al-Quran itu lebih mudah gitu.
perbandingannya. Ya, sudah siap untuk bersyahadat, Bang? Aku mau konfirmasi dulu sih Ustadz sama abang sama kakak tuh. Oh gitu. Abang sama kakaknya emang agamanya apa, Bang? Yang itu kak, yang di bawah Ustadz. Oh, Bang Mojiak, Assalamualaikum Bang Mojiak. Itu kan? Iya. Oh iya, Bang Mojiak. Dibuka mute-nya, Bang. Bang Mojiak. Iya bang, Bang Mojiak. siap-siap. Nah, katanya Abang Raja ini mau konfirmasi ke Bang Mojiak. Eh, Kalau saya sih bang, semuanya kembalikan ke adik Raja. Kalaupun malam ini dia, tadi sebelum dia kesini kan saya sampaikan bahwa kalau memang masih ingin pelajari, bertanyalah sepuasnya lah ke ustadz-ustadz kita, ke Gurunda, ke Bang Alif, supaya bisa lebih memperteguh pemahaman dia dan keyakinan dia, sehingga kalaupun memang sudah yakin, kedepannya jangan sampai ada keraguan atau sehingga nanti jadi murtad atau kembali lagi gitu. Jadi kalau memang Adinda Raja ini memang sudah yakin malam ini mau syahadat, insyaallah bismillah silakan. Tapi itu memang atas kesadaran dan keyakinan dia gitu. Ya, gimana Bang Raja? Nah, ayo kembalikan lagi kepada Anda. Abang Anda begitu bijaksana, ya kan? Oh, dia saudara ini. Kalau Bang Sedaerah sih Bang Andi, Oh. dan sempat pernah juga di rumah, sempat main di rumah. Jadi sekarang dia sudah ke Jakarta, saya sih di Ternate, di Maluku Utara. Jadi tadi telepon malam-malam mau dia tanya-tanya ke saya soal Islam, itu kalau sahabat gimana, dia udah belajar agama. Saya bilang kalau sudah yakin baiknya sahadat dulu. Soal belajar nanti banyak guru-guru di Jakarta tuh kan, banyak di masjid-masjid ada guru-guru yang kita bisa belajar. Tapi kalau kita belum sadat, takut kita nggak tahu ajal kapan datang gitu, jangan menunda-nunda gitu saya bilang. Dia rencananya sih mau pulang dulu ke daerah, nanti baru mau sadat di daerah. Cuman saya bilang ya kalau umur kita panjang, kalau enggak kamu misal seumur hidup sampai mati enggak dalam keadaan muslim, itu sangat misal suatu penyesalan yang sangat teramat lah gitu saya bilang ke dia. Jadi makanya dia mau masuk ke Komal, saya ajak dia masuk ke Komal Bang Kian Santang sini Bang, itu supaya dia langsung bertanya ke para gurunda dan ustadz. Nah, ini juga di atas kebetulan ada yang baru sadar di Bang Duta Aquarium nih, Bang Riki. Assalamualaikum Bang Riki. Di Jakarta juga beliau. Harusnya waalaikumsalam ya. Bang Raja di mana? Jakarta mana, Bro? Aku di Karawaci. Oh, Lipo Karawaci. Iya. Ini loh, aku baru mualaf loh, 12 Oktober. Kali-kali ada yang mau ditanyain? Kenapa saya mualaf begitu? Nah, ini ada temannya nih mualaf nih. Boleh mungkin Bang dijelasin. Biar bisa sharing. Ya, silakan sharing. Dulu sebenarnya saya itu nggak ada kepengen untuk mualaf ya, atau nggak ada minat untuk masuk Islam. Tapi saya tuh dulunya mau masuk Kristen. Jadi saya pelajari tuh selama 7 tahun Kristologi, sejarahnya, Bible. Sebelumnya agamanya apa nih Bang? Saya Buddha, dulunya Buddha. Ya, karena dulu saya sekolah SMK itu Kristen, jadi diwajibkan untuk ke gereja. Jadi saya mau masuk Kristen, saya pelajari dulu tuh. Tapi memang sebelum
pas saya masih agama Buddha itu saya percayanya Tuhan itu satu, Tuhan itu Maha Esa. Nah, yang pas saya bingung itu ketika di gereja, saya meskipun bukan Islam, pada dulunya saya percaya itu eh, Tuhan satu kan. Terus tiba-tiba di gereja bilangnya Tuhan itu Yesus. Nah, Roh Kudus itu Tuhan juga. Allah itu Tuhan juga. Nah, di situ saya bingung tuh, loh kok begini ya? Akhirnya saya cari tahu lah. Nah, itu selama 7 tahun itu saya nimbah ilmu di mana-mana tuh. Saya belajar dari Dr. Zakir Naik, saya belajar dari Ahmad Didat. Itu saya pelajari semua tuh sampai saya catat itu semuanya. Poin-poin yang penting dari kelahiran Yesus, dari bener gak sih Yesus itu lahir di kandang apa? Kandang hewan, bener gak sih? Nah, itu saya semua cari tahu semua. Sampai apa bulan kelahirannya Yesus, bener gak sih tanggal 25 Desember gitu. Itu semua saya cari tahu. Nah, akhirnya saya udah punya ilmu, saya tahu, oh ternyata Bible seperti ini ya. Ternyata banyak banget Bible-nya kan. Sampai saya baca semua, hampir baca semua lah. Dan emang terjemahan di bahasa Indonesia itu agak ini ya, agak jauh dari Inggrisnya aja itu udah sedikit agak jauh lah. Misalnya nih kayak contoh aja ya. Yang Yesus bilang, jikalau kamu mengikuti saya, kamu melepaskan tanah kamu, rumah kamu, saudara kamu, anak-anak kamu, ibu kamu, kakek, ayah, istri. Itu ada loh istri di bahasa Inggrisnya, tapi di bahasa Indonesia istrinya itu nggak ada, hilang. Nah, kenapa tuh? Ya kan? Nah, ternyata memang udah banyak sekali perubahan di Bible kan. Dan saya yakinnya itu kitab suci itu kan menjadi pedoman kita ya, pedoman umat beragama. Jadi kalau misalkan kitab suci itu diubah-ubah, seharusnya itu bukan bisa lagi dibilang kitab suci, ya kan? Bahkan di agama Buddha, Tripitaka-nya itu masih ada tulisan itunya loh, tulisan Palinya. Jadi ketika misalnya ada kecurangan, kita bisa lihat bahasa Palinya, gitu loh. Jadi misalnya nih, Tripitaka itu mau terjemahan ke bahasa Indonesia, Inggris, itu pasti ada bahasa Palinya. Dan Al-Quran pun sama, dia masih ada bahasa Arabnya, masih ada, terus ada terjemahannya. Jadi kalau misalkan terjemahannya itu korupsi atau salah, kita bisa lihat Arabnya, gitu. Jadi dulu itu saya benar-benar belum ada niatan untuk masuk ke Islam, saya punya ilmu nih, karena kan saya belajar Kristologi. Saya debat lah sama orang Kristen. Nah, saya udah bilang ke orang Kristen itu, saya itu bukan agama Islam. Tapi saya percaya Tuhan itu satu. Udah gitu, tapi dia, kan saya lumayan dalam juga ya Kristologi ya. Jadi mungkin mereka panas ya. Jadi mereka itu udah mengira tuh saya Islam. Nah, dilemparkanlah ayat-ayat suci Al-Quran seperti misalnya nih, sama hadis. Nah, saya tuh kenanya pas saya mau syahadat itu, pas saya dilempar hadis ini. Pas saya dilempar ayat Al-Quran seperti ini. Tulang sulbi itu bisa menghasilkan sperma. Nah, orang Kristen ini lempar ayat seperti itu. Dia bilang kayak gini, 1400 tahun yang lalu tulang sulbi katanya bisa menghasilkan sperma. Terus gunanya buat apa ya kan? Akhirnya saya cari tahu lah. Emang ada ya ayat seperti itu ya? Saya cari, oh iya ternyata ada. Berarti kan ini kalau misalkan tentang tubuh manusia, berarti kan kita harus lihatnya bidang kedokteran, betul nggak? Betul ya? Jadi saya lihat artikel, saya baca artikel, ternyata orang Kristen itu
di New City itu udah melakukan percobaan di pada tikus. Jadi tulang sulbinya tikus itu dicek, ternyata itu ada partikel sperma gitu. Mereka ambil, terus mereka ekstraksi ke sel telur tikus, jadi tikus. Bayangkan. Masya Allah. Nah, itu dengan saya debat, saya kena tuh sendiri tuh hidayahnya tuh. Nah, itu makanya, wah ini sih udah nggak bisa lama-lama nih, saya harus syahadat. Sama Bang Juma juga pernah debat ya Bang Diki ya? Sebelum Oh, syahadat. nggak debat, cuman diskusi. Diskusi. Ya, diskusi. Nggak debat. Diskusi gitu. Nah, makanya saya cuma bilang kayak gini, ini Al-Qur'an kalau bukan dari Allah, dari siapa gitu loh. Sekarang begini ya, kalau misalkan ada penelitian, berarti kan udah ada yang menjelaskan dulu. Makanya si penelitian ini mau membuktikan benar apa enggak. Nah, berarti orang Kristen ini yang meneliti, dia tahu dari mana? Kalau bukan tahu dari Al-Quran, makanya dites. Bener gak? Nah, itulah. Makanya saya langsung syahadat gitu. Alhamdulillah, saya mau jalan 2 bulan, saya udah bisa sholat sendiri. Subhanallah. Saya udah lancar berapa surat? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Kafirun, apalagi tuh? An-Nasr. Ayat-ayat pendek lah ya Bang ya. Ya, ayat pendek. Masya Allah. Bang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kayak si papa jahat, murtad ditukar sama kursi gaming second. Ini Bang Kores asli ya. Bang Kores. Aduh, asli palsu nih. Ini saya udah monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Siapa gurunya yang udah mau monitor, masuk gurunya. Islam? Ini Bang Raja. Oh, Misut. wah ya dari Islam lahirnya ya. Orang Kristen ini. Lahirnya dari Islam. Ini Islam dari lahir ini. Wih, kok sepi? Ngadi-ngadi Bang Kores. Jadi Coba. ini Bang Raja ini mau belajar Islam. Terus menurut Raja, menurut kamu itu ada nggak ajaran Islam yang tidak baik menurut kamu? Kalau agama sih setahu aku nggak ada ya yang ajarannya yang nggak baik. Cuman mungkin kekeliruannya di pengajaran-pengajarannya aja. Oknumnya, Oh, maksudnya? oknumnya atau pengajarannya itu berarti yang dari Al-Quran dong. Iya, kalau tadi kan ditanya menurut aku ada nggak di Islam itu yang nggak baik. Kalau aku sih kalau ajaran semua agama mungkin mengajarkan hal yang baik. Cuman mungkin berbedanya dari pengajarannya. Kalau di Kristen kan mengikuti ajarannya Yesus seperti itu. Kalau Di di sini nih, Muslim, di sini nih kelirunya nih Jin. Di sini nih kelirunya kalau ada orang mengatakan semua agama itu ajarannya baik. Di sini nih problemnya sebenarnya, karena baik itu kan belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Bisa mengartikan nggak nih? Tidak semuanya yang baik itu benar, tapi kalau benar pasti baik. Itu izin Ustadz Alip, silakan itu. Ya. Bagaimana mungkin semua agama itu benar baik? Silakan. Ya, justru itu tadi mungkin yang saya coba tangkap maksudnya dari Bang Raja. Semua itu pasti kan menganggap bahwa agamanya itu baik, ajarannya baik. Tapi levelnya hanya disebut baik kan. Belum tentu itu benar, kan gitu. Jadi baik itu kan nanti subjektif lah gitulah istilahnya kan. Menilai bahwa ini baik, ini baik. Nah, lalu ditimbang harus dicari kebenarannya. Benar nggak nih? Oh ternyata ini kayak baik tapi ini nggak benar. Masa anak orang dituhanin kan gitu. Kesannya sih kayak baik nyuruh gitu. Nah gitu mungkin maksudnya tadi ke sana. Maka kebenaran itu memang mutlak datangnya dari Tuhan Sang Maha Esa.
Al-Quran juga mengabarkan begitu. Bahkan dikatakan tuh Bang ya, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Sampai-sampai kalau sudah tahu kebenaran itu datangnya dari Sang Maha Benar, kalau sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, maka silahkan Anda ambil posisi. Mau jadi orang beriman silahkan, mau jadi orang yang kafir silahkan. Itu konsep di dalam Islam. Mengajak kita berpikir, sudah tahu nih benar, ajaran Islam itu benar. Ya udah, silahkan kembali. Pamang sya'afal yu'min, wa mang sya'afal yakfur. Kamu mau jadi orang beriman, menerima kebenaran ajaran Islam silahkan. Kamu mau ngambil posisi sebagai orang kafir juga silahkan. Cuman kata Allah di ayat berikutnya, tapi nanti ingat, kamu nanti punya tempat kembalinya itu di neraka. Kalau kamu tetap menjadi seorang yang kafir. Nah gitu. Kembali Bang Handi, maaf, lanjut. Ya, jadi banyak orang mengatakan makan babi itu baik buat dia. Ukuran baik buat dia, tapi belum tentu benar. Ajaran semua para agama terdahulu, para nabi itu, ya makan babi itu tidak benar. Tapi ada orang mengatakan makan babi itu baik. Jadi baik belum tentu benar. Begitu juga konsep ketuhanan. Semua agama mengatakan ya ajaran agama saya baik. Tapi belum tentu benar kan kalau kita uji gitu loh. Itu sih ukurannya baik dan benar. Itu deh Raja. Lanjut lagi. Sama ini juga aku nambahin Ya, Bang Andi. boleh. Kayak misalnya penyaliban, disalib nih, ada orang disalib, itu belum tentu jahat. Karena siapa tahu yang disalib ini adalah serial killer. Kayak gitu. Jadi daripada dia hidup ya matiin aja dengan cara disalib. Sebagai contoh untuk orang-orang yang mau jalan ke pasar supaya tidak melakukan kejahatan kepada masyarakat sosial. Kayak gitu. Nah, tinggal kita lihat nih, baik dan benarnya ini mau kita ambil dari parameternya siapa? Parameter orang Yunani kah? Parameter orang Israel? Parameter orang Arab? Atau parameter dari Tuhan semesta alam? Kayak gitu, my bre. Anyway, ini Raja mau masuk Islam ya? Dia belajar dia. Iya belajar. Oh, lagi belajar. Umur berapa? Aku 28. Wah, baru lulus SMP. Keren. Masih muda. Dan MUKIP. Udah ada... Udah ada calon istri? Belum. Oh. Lagi kerja berarti sekarang? Merantau dari Maluku ke Jakarta. Oh, mantap. Jadi Wah, ini ya. Jadi gini Ja, memeluk Islam itu nggak perlu jadi ustadz dulu, nggak perlu pintar banget. Yang penting akal dulu difungsikan. Yang penting nih, ini yang sering nih, akal dulu difungsikan, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu dulu deh. Itu aja dulu. Setuju nggak Raja? Semua yang pernah ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Apakah Yesus pernah ada di muka bumi? Pernah. Yesus itu loh anaknya Maria. Pernah nggak ada di muka bumi? Di bumi maksudnya? Pernah ada di muka bumi, mulai dari bayi, makan hasil bumi gitu. Pernah dong? Iya pernah. Nah, pernah. Berarti berdasarkan komitmen pertama, ya Yesus itu pernah ada di muka bumi, berarti dia ciptaan Tuhan. Nah, kalau udah ciptaan Tuhan, nggak mungkin dong jadi Tuhan. Akal ini yang main di sini. Jadi memeluk Islam itu harus akal dulu, logika yang sederhana saja gitu. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, nah itu kan doktrin, bukan akal kan? Itu sih dari saya. Sederhana kok. Jadi nggak perlu jauh dulu. Jadi nggak perlu jauh dulu mau belajar ini, belajar itu. Bedakan dulu aja deh. Mana pencipta, mana ciptaan. Mana pengutus, mana utusan. Mana makhluk, mana halik. Itu aja dulu. Kalau sudah di situ tahu, oh iya ya Yesus bukan Tuhan ya. Dia utusan Tuhan. Nah, akal maju dikit tuh. Baru melangkah step by step by step. Akhirnya endingnya nanti kamu disunat. Gitu aja. Belum disunat kan? Ya. Belum.
Nah itu dia masalahnya. Nanti saya tak sunatin nanti gampang kok itu. Silakan yang lain, makasih. Ya, jadi Bang Raja mau syahadat malam ini ya? Siap, oke. KTP-nya bisa dikirimin lewat Bang Mojiak atau ke Bang Handi langsung boleh? Ada yang tahu nomor saya di bawah? Silakan diketik nomor aku. Bang Raja nanti Biar kirim di save sama Bang Raja. foto dulu di save nomor saya, di foto KTP-nya dikirim. Berikut nanti tanda tangannya di atas kertas putih yang bersih. Nanti akan dibuatkan sertifikat mualaf. Kemudian nanti Anda berada di mana? Diketik. Sebentar, kalau Anda berada di mana kesulitan untuk mandiri sunat, silakan hubungi kami API. Insya Allah kami bisa membantu dalam proses Anda disunat. Itu yang penting nanti. Silakan. Ya, tolong diketik nomor HP Bang Handi di bawah teman-teman. Tolong ya diketik biar sama Bang Raja dimasukin buat kirim KTP ke Bang Handi. Sini saya nulis. Lagi hari kelahiran Tuhannya. Tanggal 25 Desember hari apa Bang Raja? Lupa hari apa ya? Itu nomor saya bro, dibawa udah kelewat tuh. Baru nongol tuh. Tuh, Jangan itu screenshot aja dulu. Mbak Ati mah yang itu dikasih. Jangan itu Mbak Ati. Iya. Yang itu loh. Ya itu. Yang kosong ya? Ya. 7.800. 081. Ya, yang itu. HP-nya 2 nggak? HP-nya iya 2. Ah, mantap. Yang satu pakai screenshot. Ya, sebelum prosesi syahadat, Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda, ini yang di bawah udah ribut banget, udah rame banget. Alhamdulillah bakal syahadat. Masya Allah. Kita langsung aja gas. Ada teman-teman, Gurunda itu ada, lagi nyimak, mungkin lagi makan dulu. Tadi udah saya telepon ya teman-teman. Sabar ya, sabar. Udah dicatat itu nomornya. Udah bang. Udah kirim langsung KTP-nya bang. Ya udah di ini aja dulu. Apa? Administrasinya. Ya administrasinya biar nanti. Karena kami yang ngumpul di sini ini adalah yayasan yang dilindungi oleh badan hukum dan sudah direstui oleh negara untuk mengeluarkan sertifikat yang menandakan perpindahan agama. Iya paman. Jadi aman mabre gitu. Paman, monitor paman. Tapi aku WA-nya pakai HP yang Yang di bawah udah ribut tuh Gurunda tuh. Fotonya pakai ini, maksudnya pakai kamera yang ini. bukan WA-nya aku pakai HP yang aku pakai ini buat live ini. Soalnya Oh ya udah. nggak ada. Nggak apa-apa, dipotoin Ketik dulu aja nggak atau apa-apa. abang Turun aja dulu. Oh, Turun dulu ya. Nah, ini Gurunda beres baru pulang badminton, Ikhwan yang nungguin. Futsal. Silakan Gurunda. Futsal. Oh, futsal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh mana yang di bawah udah Alhamdulillah. rame banget tuh yang di bawah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi gimana? Udah langsung syahadat ini? Langsung. Itu tapi mau ngirim administrasinya. Tunggu dulu KTP-nya dulu. Kirim. Oh baik. Ya, langsung. Kenapa? Iya dia ini mau masuk Islam ya? Dia Tadi udah ceritanya keluarganya, ya? dia keluarganya banyak Muslim, bapaknya orang tuanya itu dan sebagian Kristen gitu loh. Jadi memang dia ada darah Muslimnya sih. Oh, alhamdulillah. Mantap, mantap. Tunggu belum ada, tunggu. Ini yang di bawah tuh ribut terus tap layar nggak mau. Tapi tanggung jawab teman-teman semua yang monitor di sini kalau beliau memang syahadat nanti beliau kan ada di Jabodetabek nih. Tolong nanti siapa netizen yang mau tanggung jawab nih bantu beliau untuk disunat. Oke, nanti kita koordinasi lah di belakang layar. Tadi ada satu tuh orang saya bisa sponsori katanya. Siapa Chat yang Bang bisa Andi tuh. Siapa yang sponsor chat saya?
Belum ada, Mana belum ada. beliau? Proses foto kirim ke saya. Oh, KTP-nya. Ya, betul. Orang Ambon ya? Bukan? Maluku. Maluku tuh Ambon ya? Ya. Iya. Iya, Maluku Selatan. Emen, nanti ya naiknya ya. Tunggu ada yang mau syahadat dulu ya Emen kalau mau diskusi. Lu stay aja di bawah ya. Ada belayar aja dulu Emen. Ya Men. Oh ini Emen yang baru ini. Ya. Ada juga dulu Emen yang di YouTube penghujat Ya itu. udah meninggal. Oh bukan ya? Ya, Bang Handi sudah saya WA KTP-nya Bang Handi. Oh iya, udah. Aduh, taruh periksa dulu. Waduh, ada garis-garis ya. Ya nggak apa-apa deh. Tanda tangan lagi nanti di atas kertas putih ya. Nama lengkapnya nggak apa-apa saya sebut dikit ya. Melki Paparo. Agama Kristen. KTP seumur hidup. Oke. Oke, udah jelas. Udah. Dikirim ke grup aja Bang Handi. Janganlah di grup. Grup itu grup pengurus. Oh, oke. Ini langsung aku kirim ke ini aja ke sekjen langsung. Iya buat sertifikat mualaf. Langsung kirim ke sekjen nanti. Buat thumbnail YouTube, Bang Andi, nggak apa-apa. Thumbnail YouTube kan masa KTP itu orangnya udah open cam tadi. Mana rajanya? Silakan Dek. Tinggal nanti tanda tangannya ya Bang ya. Mau siap tanda tangannya di atas kertas putih supaya nanti segera dibuatkan Ya, sertifikat. Oke. Iya, siap. Ya silakan open cam lagi Bang Raja. Ya, Bang Handi sambil nunggu. izin Bang. Ya, siap. Bang Os. Ya, mungkin Ade Raja mungkin ingin dapat pencerahan lagi tambahan dari gurunda kita Bang Juma biar dia lebih tambah istiqomah lah gitu dari gurunda. Putus-putus ya? Merah Gurunda. Nah sekarang udah Itu bagus. dia. Kita syahadatkan aja dulu ya. Gimana Dinda, siapa namanya? Raja? Pingin tahu ini sih Gurunda, di keluarga dia itu apakah baru dia yang mau mualaf, apakah masih ada di antara keluarganya yang masih non muslim gitu? Kalau dari keluarga inti papa itu masih ini, cuma kalau dari keluarga besar dalam keluarga itu baru aku sih. Baru beliau yang mau Islam. Baru kau sendiri, ada adik kakak gitu, baru Anda sendiri yang mau syahadat? Iya, adik Kristen, kakak juga Kristen. Oh, orang kalau ayah muslim? Papa udah masuk Kristen. Hah? Udah masuk Kristen? Iya, Oh malah kebalik. iya papa dari dulu udah, papa kan Muslim, keluarga papa tuh Muslim semua. Nah, dari dulu tuh papa udah setelah 2 tahun menikah papa masuk Kristen. Oh gitu, iya ya. Berarti ayah sama ibu itu masuk Kristen ya sekarang ini ya? Iya, Kristen, mama sama papa Kristen. Oke. Baru dia sendiri berarti. Ya, makasih. Lanjut Gurunda. Oke, kita langsung syahadat ya. Oke, ikuti saya. Tangannya yang kanan tauhid, satu tangan nunjuk ke langit. Begini. Satu tangan, satu jari. Ya, Masya Allah. Ikut. Bismillah. Bismillah, Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Sah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selamat hari mualaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Menjelang. Allah. Masya Allah. Marhaban Menjelang. ya akhi. Mantap. Menjelang hari raya, ya hari rayanya mu'alaf ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir mu'alaf yang baru, saudara kita, adik kita Raja, ya mudah-mudahan nanti istiqamah menjalankan syariat Islam ini dengan sempurna, dengan baik, dan menjadi jalan cahaya bagi keluarga yang lain untuk juga masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Masya Allah. Nah sekarang ikuti saya sekali lagi, boleh? Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Ya. Allahu Akbar. Selanjutnya kita mohon guru kita ya, ketua kita Dinda Alif, untuk mendoakan adik kita ini, semoga beliau istiqamah dalam Islam dan kelak keturunannya dijadikan sebagai tokoh dari agama Islam dan juga untuk bangsa kita yang kita cintai ini. Amin. Silakan, Masya Allah. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, akhir raja ya. Anda saat ini sudah menjadi seorang Muslim. Anda sudah menjadi saudara kami dalam satu agama sebagaimana yang Allah janjikan. Tadi sudah kita singgung ayatnya, ketika seseorang itu menjadi seorang mukmin beriman kepada Allah, menghentikan kekafirannya, maka Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Jadi mohon dijaga kertas putih yang tanpa noda itu, jangan sampai engkau nodai, apalagi sampai menyekutukan Allah, itu jangan sampai. Karena pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah ya, di momen yang sakral ini, yang begitu indah ini, bermohon kepada Allah agar akhir raja juga terutama ya, yang menjadi mu'alaf disusul oleh keluarga-keluarganya yang sampai detik ini masih menyekutukan Allah, yang sampai detik ini masih dikeraskan hatinya, atau ada yang keluar dari Islam gitu kan, semoga dikembalikan kepada kebenaran Islam atau kembali menjadi seorang muslim dan sampai akhir hayat sehingga bisa berkumpul nanti di surga bersama dengan keluarga. Kecintaan kita bersama keluarga itu bukan hanya di dunia, tapi sampai surga berkumpul bersama keluarga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah.
dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam ya Allah, seluruh orang yang beriman ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Terutama dosa-dosa dari segala kemusyrikan ya Allah, dosa segala kemaksiatan ya Allah, yang masih ada menyekutukan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada mereka ya Allah yang masih menyekutukan Engkau, yang masih tidak mau menerima kebenaran Islam ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Barangkali di antara saudara kami masih ada yang masih menyekutukan Engkau ya Allah, yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, yang masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Di antara kami ada adik kami, kakak kami, saudara kami, atau mungkin bahkan keluarga kami, orang tua kami ya Allah, yang masih menyekutukan Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka menjadi seorang mukmin ya Allah, sehingga mereka menjadi seorang muslim ya Allah. Dan kami merindukan agar kami bisa berkumpul di jannah-Mu bersama dengan keluarga cinta, keluarga kami yang tercinta ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jauhkanlah segala bala ya Allah, rahmatilah kami selalu ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dan lapangkanlah segala rizki kami ya Allah, dan segala urusan kehidupan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sebelum dilanjut nanti oleh guru-guru kami yang lain, jadi Bang Raja, alhamdulillah Anda saat ini sudah menjadi seorang muslim sah, sudah mengikrarkan mengikrarkan 2 kalimat syahadat sebagaimana tadi yang sempat disampaikan, bahwa ikrar diucapkan dengan lisan, lakukan juga apa yang menjadi perintahnya, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Sholat 5 waktu wajib dijalankan, itu perintah di dalam Islam. Apa yang menjadi perintah lakukan, apa yang menjadi larangan jauhi. Apa yang halal boleh, apa yang haram tolong tinggalkan. Jadi tidak ada lagi kebebasan semaunya dalam kehidupan, ada aturannya di dalam Islam. Tapi semua aturan itu Allah berikan untuk kebaikan. Itu poin pertama ya. Ketika menjadi seorang muslim, perlahan sempurnakan syariat Islam, sempurnakan ibadahnya, setiap hari belajar, perbaiki, berproses untuk menuju lebih baik, sholatnya dan seterusnya. Akan ada ujian dalam kehidupan kita, itu konsepnya di dalam Islam ya. Allah akan menguji orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah. Jadi ujian itu untuk menentukan kualitas kita. Apakah kita akan naik level menjadi pribadi yang lebih baik dan seterusnya, kan gitu. Maka Allah menguji kita, dan ingat juga Allah berikan solusinya. Apa itu? Bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar dari jalur yang tidak terduga. Itu kata Allah. Jadi tetap ketika menghadapi ujian apapun itu bentuknya nanti, tetap berpegang teguh kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara tetap bersabar, dan seterusnya. Tetap istiqomah di dalam keimanan. Gitu ya. Dan jangan lupa, kalau belum disunat, nanti disunat. Ya, disunat. Itu harus perintahnya di dalam Islam. Dan disyariatkan juga, ya, ditekankan ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, habis mengucapkan 2 kalimat syahadat, lakukan mandi besar.
Ya, habis ini niat mandi besar gitu kan. Jadi maksudnya itu mandi diguyur sekujur tubuh itu ya. Saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, itu juga bisa, boleh. Jadi nanti diguyur seluruh tubuhnya dari sebelah kanan dulu, dibersihkan semua lubang yang ada, mata, hidung, mulut semua. Kayak gitu. Langsung rasakan kelegaannya gitu kan, dan beribadah ya. Nanti subuh lakukan sholat, kan di situ ada abangnya kan deket ya. Nah, nanti kalau belum bisa, belum tahu, gugurkan kewajiban, ikuti sholat, jadi makmum. Nah, bagusnya ke masjid, jadi makmum, ikuti gerakannya, baca sebisa mungkin bacaannya, kayak gitu. Nanti insya Allah dibimbing oleh saudaranya. Mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih, kembali kepada guru yang lain. Baik, Masya Allah. Allah. Bang Andi. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Tad, Bang Juma, saudara kita, Raja sudah kembali ke Islam. Insya Allah kedepannya nanti Bang Raja hubungi saya aja. Karena nanti posisi di mana, nanti kita upayakan secepatnya disunat. Alhamdulillah sudah sebagian mau ada yang membantu. Pak Acong dari Makassar. Ini harus dipercepat ya tadi ya. Nggak boleh ditunda-tunda itu ya sunatnya ya. Percepat. Ya, nanti dikomunikasikan aja. Insya Allah kita juga siap support dari yayasan gitu ya. Model kembang sunatnya. Raja golongan darahnya apa Raja? Oh, Oh, nah nanti ke apa PMI Palang Merah Indonesia minta transfusi darah. Karena kalau umur-umur segini pendarahan biasanya. Ya. Enggak lah, nakut-nakutin aja lu enggak. Oh iya. Dulu gitu dulu. Nanti posisi alamat lengkapnya nanti di WA ke saya ya. Sama tanda tangannya belum ada loh. iya. Nanti dikirimkan. Ayo teman-teman ingin membantu sunat saudara kita, Anda bisa menyalurkannya di rekening Makassar Molab Center Indonesia 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Molab Center Indonesia. Apa yang Anda rasakan bro setelah memeluk Islam? Silakan, kesempatan Anda mendoakan siapapun keluarga terdekat Anda, orang tua Anda, ibu Anda, bapak Anda, adik Anda, silakan doakan. Mau bersuara, mau dalam hati, semoga mereka juga mendapat hidayah. Silakan. Ini aku doa di sini ya, Ustaz. Halo. Ya. Aku doa. Kenapa? Doa di sini atau bagaimana? Iya boleh di sini, dalam hati boleh, bersuara boleh. Misalnya, ya Allah berilah hidayah kepada keluargaku, orang tuaku, keluargaku agar mereka kembali ke Islam. Itu kira-kira inti doanya. Silakan. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. 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 Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Semoga dilembutkan hati keluarganya ya untuk menjadi seorang muslim lagi. Cuman tadi saya tempat tergelitik, khawatirnya lupa, tiba-tiba dia berucap Bapak kami yang di surga. Enggak, tapi saya mendengar. Walaupun dia dalam hati saya mendengar.
Bukan. Yesus juga berfirman dalam hati, saya yang mendengar itu. Kalau Bang Handi nggak mungkin dengar, bukan seguru ilmu. Wah, Alhamdulillah ada teman ini mau sanggup hitan beliau. Siapa namanya ini? Masya Allah. Bisa naik bang? Yang monitor ini siapa sih namanya ini? Iya, iya. Naikkan dia Bang Kian. Nanti saya di bawah. Aman, aman. Nanti Minta. gantian aja, nanti gantian. Soalnya nggak ada namanya nih. Silakan naik bang yang mau beliau. Assalamualaikum Bang Handi. Saya dari Api Jabo. Api Jabo nih. Siapa namanya? Kalau Raja mau hitan, nanti insya Allah rekan saya bisa hitan gratis untuk mualaf. Atau namanya nggak ada namanya nih. Silakan minta naik bang. Klik di bawah, saya yang mau naik gitu loh. Ya, kalau si PPJ itu pengen disambungin lagi katanya. Kan udah murtad dia ditukar sama kursi gaming second Bang Kores. Katanya pengen disambungin lagi, emang bisa itu Bang Kores? Dia mau gerobak gaming sekarang. Oh, gerobak gaming. Iya. Kasihan si PPJ ini. Diusir sama bininya. Namanya siapa ya Bang Handi? Minta tolong diklik aja di bawah. Apa sih namanya? Terlalu banyak banget di kerjaan gue nih. Kaum Sarungan ini dia. Ini ada di bawah typing, Kaum Sarungan. Kaum Sarungan. Iya, itu Kaum Sarungan. Ada. Ya, Kaum Sarungan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Yang untuk Bang Raja nanti kalau memang mau hitan, insya Allah saya, karena tim saya ada di komunitas. Ada jadi kita itu punya program per 3 bulan ada hitan gratis. Tapi kalau untuk mualaf itu gratis juga Bang. Gitu. Jadi nggak masuk ke hitan gratis, nggak masuk ke hitan masalnya. Oh iya, tapi di laser di hitannya. Iya, nanti bisa pakai super ring atau bisa pakai lem, ada beberapa metode gitu. Nanti biar saya kenalkan langsung, saya nanti salurkan langsung ke teman gitu, ke rekan. Oh iya, siap. Jangan kayak si Papa Jahat, di sunatnya aja digigit sama si Agatha. Nah, nanti infoin aja. Kemudian saya di Api Jabo, alhamdulillah. Siap, makasih Bang. Nanti hubungi Bang Handi aja ya Bang. Siap, nanti saya komunikasikan dengan Bang Handi. Oke, Masya Allah. Nanti kalau misalkan ada dana lebih, bisa dibeliin buat pakaian ibadah dia ya, kayak sarung, terus kayak baju koko, kopiah gitu kan. Masya Allah. Itu nanti bisa beli Quran juga. Nanti Bang Mojiak aja yang diiniin ya. Dan insya Allah hari ini juga saya infoin ke teman biar bisa langsung di follow up sama beliau. Tapi pakaian ibadahnya kayak baju koko, sarung nggak second ya, nggak kayak si PPJ itu kursi gaming second, bukan, beda ini. Dress semua asli, semua dari toko ya. Bang, itu nomornya sudah saya kasih ya, Anda berhubungan langsung aja ya. Saya udah kasih nomornya ya Bang. Kaum Sarungan. Oke. Oke, itu aja saya izin turun. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang Sarung. Gak apa-apa, ditutup aja camnya Bang Raja kalau misalnya. Tutup aja deh Raja, udah biar nggak pegel. Betul nanti ya. Megang terus sakit. Ya, Bang Handi. Ya Bang. Noise Bang. Mungkin Dia berdua di situ. Di mute dulu yang satu. Perubahan nama kayak Ade Raja biar mungkin namanya mau apa nanti di sertifikatnya gitu. Oh, mau nama kan di sini nama aslinya nggak apa-apa saya sebut ya, Melki Paparo. Ya mungkin ada mau nama Islam nanti ditambahin di dalam kurung nanti di sertifikatnya, mau nggak? Siapa kira-kira? Ini Bang Jul kemana tadi minta naik, dinaikin nggak ada.
Jangan lupa tanda tangannya ya Bang. Ya, iya bang. Iya bang. Iya Ustadz, nanti aku kirimkan lewat WA-nya. Iya. Sekaligus nama Islamnya siapa Sama, yang maunya? Nanti aku kirimkan juga Ustadz di WA. Oke, baik, makasih. Nama aslinya tadi Melki. Apa? Banyak banget yang request nama di bawah. Itu terjeda lagi ngirim apa Bang Andi? Kalau gue lagi sibuk nih banyak banget WA nih. Yang lain ngomong dong. Ya, Bang Kores gak mau ngomong, Bang Kores weh. Oh iya. Jadi mantap, Raja mengambil keputusan yang besar dan berat ke depannya. Semoga Allah mudahkan segala urusan ke depannya ya. Dan semoga menjadi asbab hidayah juga atas izin Allah untuk keluarganya yang masih belum memeluk Islam. Supaya nanti di jannah, di surganya Allah, Raja sekeluarga bisa bareng-bareng lagi abadi tanpa perlu ada kendala-kendala yang menghalangi kebersamaan. Gitu. Amin Raja. Amin. Amin ya Allah ya Amin. Amin. Amin Allahumma amin. Raja. Tapi pas sunat harus berani ya, harus jangan takut-takut. Orang nggak sakit kok. Kores dulu disunat itu Raja ya. Ini kores dulu di bawah. Di sunat itu dulu pakai laskar bit. Dia waktu disunat. Oh, enak itu cepat Raja. Bang Andi dulu dipukul sampai putus. Saya enggak, saya dulu disunat tuh digencet pintu. Selesai, cepat. Harus percaya saya harus percaya sama Bang Andi. Kalau Pak Jul Kipli ini juga mualaf dulu, saya yang sunat. Lu tahu nggak? Waktu itu saya bawa sunat klinik pada tutup, terpaksa saya bawa ke bengkel. Kenapa dinaikin sampah sih? Naikin dong. Jadi tes celup. Gak apa-apa. Oh gitu. Jadi tes celup. Itu naik turun kayak gitu tuh baptis online namanya. Iya, baptis online ya. Julius, aku udah kasih nomornya. Hubungi langsung aja nanti. Lu temuin dia lah. Ini udah saya naikin tadi, kenapa ngilang Bang Jul ini? Naik lagi Bang Gak Jul. apa-apa, udah tak kasih nomornya kok. Julius itu malu-malu kalau ada mualaf cowok dia. PPJ nih, Ini PPJ. menjelang Hari Mualaf Internasional ini gitu ya. Di luar sana banyak orang yang panik loh. Proyek baru sama si Selebes. Terus kemudian Jadi proyek baru sama si Selebes. ini orang ini hidupnya cuman gitu aja. Kok bisa dia masih hidup ya? orang kayak gitu kok masih hidup gitu loh. Kan nggak ada gunanya gitu. Bayar pajak kagak, makan iya gratis. Pertama kemarin dia makan di warteg gitu kan ya. Bang, aku numpang makan 2 hari saya belum makan gitu. Kalau bisa dikasih nasi dikit aja. Nah, pertama dikasih nasi, boleh nggak minta kuahnya? Dikasih kuah. Boleh nggak minta izin dagingnya dikit? Dikasih lagi. Boleh nggak nambah? Boleh. Akhirnya apa? Makan 3 piring nggak bayar. Tuh. Tiap hari kerjanya gitu aja nih si Papa Jahat. Naikin lagi host, itu si PPJ host. Yang kedua, Saya naikin. kenapa dibilangin Papa Jahat? Karena dia menjahati papanya. Papanya udah nggak ampun memelihara anaknya. Gitu loh. Kan durhaka gitu loh. Durhaka gitu. Jadi kan dia ini kan menikah. Terus istrinya udah nggak sanggup, mantunya, bapaknya sendiri gitu loh. Akhirnya apa? Dia merantau ke Jakarta. Nah kemarin saya ketemu di Priuk. Siapa ini ngutil-ngutil nih?
Ngutil apa? Kayak ini ngutil kulit kerang dia. Di selebes, weh, selebes. Kulit kerang dia kumpulin. Gue pengen nabok, kasihan bajunya udah sobek-sobek. Ya udahlah, biarin aja lah. Host jangan dikit dong, kasihan. Gak apa-apa, gua kek aja. Host naikin lagi host. Udahlah, janganlah, nggak usah. Jadi tetangga sebelah udah pada mulai ya panik gitu ya menjelang hari mualaf. Ini benar-benar mualaf yang nyata gitu ya. Mereka hanya menebar fitnah, tebar fitnah kesana kemari gitu, terutama menyerang para, ya diserang utamanya ya Manjuma, kita semua gitu ya diserang. Kenapa? Ini kalau api terus mendapat respon positif dari masyarakat, wah ini bahaya buat kita nih, kurang nih mata pencaharian kita gitu loh. Nah nyatanya kan memang begitu, fakta tidak bisa dipungkiri gitu. Bagaimana cara mereka untuk melawan ini? Ya, mempergunakan sebagian umat Islam yang bisa dibodoh-bodohi gitu. Bang Andi, sekalinya dapat murtadin Syiah. Iya. Wah, murtadin Syiah. Ya nggak apa-apa lah kalau murtadin Syiah. Kalau nggak ada api. Aduh anjir. Kalau Syiah mah nggak ada masalah, Res. Bodo amat lah, orang laknatullah kok. Sama-sama laknat. Itu ada Bang Putu di bawah. Bang Putu Datang lagi ada pengacara sok-sok bukannya edukasi hukum kepada orang-orang, malah dia ikut tidak edukasi hukum, malah yang dia sampaikan tuh hoax semua gitu loh, fitnah semua yang dia sampaikan. Ini apa? Ya ikutlah orang-orang seperti si Bapak jahat ini. Bang Juma katanya sudah ada panggilan berpindah-pindah tempat, terus HP-nya mati. Ini nih semua nih kena hoax dari pengacara yang aduh capek deh kalau kok bisa kamu berhasil di gitu. Api. Kalau nggak ada api mereka makan. Gua bikin leho lo turun naik lo umbel. Gua bikin leho lo. Udahlah nggak usah naikin. Kalau nggak ada api katanya kita nggak makan. Ya saya udah sebelum ada api mobil saya udah ada 2. Sebelum nggak ada api gimana sih? Malah justru ada api mobil gue jual 2. Satu mobil 2 pintu, satu mobil nggak ada pintunya, naiknya lewat atas. Api hidup karena kami. PBJ lu hidup karena siapa? Karena lu nyusahin orang tua lu. Ke Jakarta ngerantau bilang mau ke Palestina. Ternyata ke Jakarta gak ada lu cekung ke Palestina. Ke Tanjung Priuk ngapain Tanjung Priuk? Apa? Lu tahu nggak kerjanya di Tanjung Priuk apa? Ya, ini ngerapiin plastik. Enggak. Mungkin saya izin turun ya, Bang Andi. Iya. Pakai uang desa banyak sih. Bunda, Bang Kores, semuanya. Bang Alif ya. Oke Bang, makasih ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua dibikin baptis celup, dia turun naik kan baptis celup itu. Dia di Tanjung Priok itu, Res, nungguin air laut. Setelah pasang kan dipakai oleh PSDA ya, sumber daya air. Dia kan congornya lebar tuh supaya dia bisa ngisap air laut baru dibuang lagi gitu, jadi mencegah banjir cornya itu. Lumayan kan nggak pakai listrik. Iya, paru-paru jebol. Orang kayak gitu kok masih hidup ya? Heran gua. Nah, ini lagi. Jadi umat gue Andi selebes. Padahal suaranya jelek banget loh. Pantesan bininya nggak mau. Ini suara suami saya kok gini amat jelek banget. Kita suaranya kan standar laki. Dia kan suaranya kayak apa ya? Iya. Cempreng ya. Kata bininya, waktu didatangin Bang Andi ke rumahnya, kata bininya, itu pas malam pertama suaranya itu gitu katanya. Kalau orang lain ini gitu kayak kucing beranak. Bukan. Kayak burung apa itu, burung hantu yang kejepit tuh suaranya tuh.
Dia bikin anak itu ya, Bang Handi ya. Dia bikin anak itu. Dia ini coli. Nah, terus si penjualnya dia masukin pakai tangan. Nah, kayak gitu dia. Saking nggak bisa berdirinya. Jadi deh 2 anaknya. Kabur. Susah. Ya, ada si Torus kerja lu. Ada si Torus. Waduh. Si Torus? Ya, Bang Sitorus, selamat malam. Bang Sitorus. Sitorus. Woi, Sitorus. Sitorus. Udah turun dia, Kang. Oh. Burung dong yang mampu ngamili. Awi deh. Bini lu mana? Kalau lu nggak mandul, burung lu fungsi, bini lu pasti ada di rumah. Enggak kabur. Bini lu kemana? Ngapain sih? Ngapain sih monyet hidup ditanggapin? Gratis Bang Andi. Pengen tidak masuk penjara dan bebas ngata-ngatain orang? Nah itu, Said Aman itu dikata-katain. Enak, gratis. Iya juga sih. Iya. Gue mau nanya lu pada ya, orang kayak gini sebenarnya itu kenapa ya berbuat begini? Apa penyebabnya kira-kira? Saya dulu yang jawab. Saya dulu yang jawab. iya. Jangan jawab Silakan, serius ya. dong. Baik. Kalau iri itu mah bahasa umum, itu udah Iya, pasti betul, itu. Bahasa yang kira-kira menggeser jantungnya gitu loh. Nah, gimana? Lu Res, bahasa yang menggeser jantungnya. Mandul banyak bacot, omongan mandul bacot. Bacot omongan mandul. Itu cah suara mandul bahasa Jawa, suara kok jelek. Kasihan sekali ya Allah. Suara kok hancur banget. Ini kita suaranya kan ini bagus-bagus ya. Ini gimana kalau masuk Indonesian Idol ya? Kalau langsung Mas Anam bilang, aku sih no. Cempreng asam ya. Astagfirullah. Jadi kalau menurut saya, anak ini kenapa berbuat begini? Karena waktu kecil itu, dia lagi main. Terus diseruduk sama gerobak membawa air galon. Jatuh, truk jatuh, kepalanya masuk got. Celakanya lagi pas masuk got, ada lagi di situ ular gigit kupingnya. Jadi 2 kali kena celaka. Nah, pas ditolong sama orang, udah mulai nggak sadar. Waktu malam-malam dibawa ke rumah sakit tutup. Hanya ada 1 tempat pengobatan yang buka, yaitu dukun beranak. Nah, dibawalah ke situ. Nah, begini jadinya anaknya. Sembuh tapi tidak maksimal. Nah, kira-kira begitu. Itu jawabannya kenapa si papa jahat demikian. Ada lagi nggak yang lebih seru, yang lucu? Hampir sama dengan jawaban saya. Ada nggak? Samina watona Bang Handi. Sama. Bang Andi bacot. Aduh, ini anaknya Pak Jabanur Said ini bikin keben aja. Jadi bapak jahat gitu, Res. Lu tahu nggak? Udah tahu nggak, Res, kenapa dia demikian ini anak? Lu tahu nggak sejarahnya kenapa? Video Zuma. Nah, kenapa itu Zuma bisa? sudah ada video. Bisa kayak gitu. Nah, saya ulang ya. Itu lagi main hujan-hujan, main depan rumah. Ada gerobak bawa galon itu ketabrak masuk got, jatuh. Pas masuk got jatuh, kupingnya kegigit ular. Ditolong sama warga. Jadi celaka 2 kali. Tolong sama warga. Malam-malam dibawa ke rumah sakit, semua rumah sakit tutup. Terpaksa dibawa ke dukun beranak. Disitulah diobati. Antara sembuh dan enggak sampai sekarang gitu loh, Res. Oh, kayak gitu. Aduh, kasihan banget berarti. Naik lagi. Cuma ngocok tuh diurus tuh. Naik lagi. Diurus videonya itu. Gak malu-malu nih orang. La haula wala quwata illa billah.
Gimana nggak mau? Apa anjing yang mau dipertahankan dari hidupnya? Apa? Orang tua nolak dia jadi anak. Istrinya cabut dari rumahnya. Innalillahi. Apa yang mau dipertahanin aja? Gua ketawa asal cerita gue barusan gue ketawa sendiri ya. Kenapa ya? Lucu apa sih? Self service namanya Bang Andi. Iya ya, saya betul juga yang dibilang Bang Handi ya. Iya Kok ya? masih bisa hidup itu orang ya? Iya, padahal yang ngobatin dia dukun beranak gitu loh. Kok bisa hidup ini dukun beranak, pinter juga ngobatin orang kayak gini. Ilah. Ini apa? Dia hidup ini apa namanya? Dia broadcast stroke rumah sakit. Nah gitu. Pak, saya sakit Pak, belum makan. Nah gitu dia. Yang kedua, penyebabnya begini. Nih, dia lagi jalan-jalan di belakang rumah sakit. Kebetulan dia haus nggak bawa duit. Terus kemudian dia lihat bekas impus ada isinya, dikira air putih diminum impus. Begini jadinya. Eleng. Nah, PPJ. Udahlah, malu-maluin ya Allah, ya Rob, tiada malu-malunya ini orang lah, Allah la quwata. Siapa yang mau dia bikin malu anjir? Orang tuanya nggak nganggap dia. Oh, di sekolah Istrinya nggak nganggap dia. anak Arab. Buat apa dia? Itulah dia. Mau kelakuannya Lu begitu. sampai bosen lu. Si datang kok besok, Cok. Salah masuk room. Saya pernah ngancam sama ke Bang Lu tahu nggak ini anak? Kalau dia buka room, ya buka room itu, yang nonton itu paling 5 orang. Itu pun orang yang dipaksa gitu loh, dipaksa. Itu yang nonton 5 orang, itu pun dipaksa, nggak rela sebenarnya. Sian Kata sekali dia, hidup. gimana gue dapat koin ya? Ya nonton 5 orang, itu pun saya bayar, itu pun saya janjiin, saya ngutang gitu loh. Janjiin. Nanti kamu makan di warteg. Ya nonton 5 orang yang frustasi gitu loh. Nah, kenapa dia ada bisa internetan? Kenapa Bang Ero? Lo tau nggak kenapa? Kenapa tuh Bang? Itu ada pabrik di Priuk. Dia bocor wifi-nya, numpang di situ. Ketemu 2 kali udah pabrik. Ada security, ngapain lu di situ? Numpang wifi, digambar sama security. Ah, pindah lagi. Waktu itu Sandi, anak asing. nyolong wifi pabrik, nggak bener juga. Saya tahu semua itu ceritanya, bro. Lu mau kemana lu? Orang gua orang Priuk kok. Bundi Mulai Raja lah, dari- PPJ Bundi Raja. Mulai dari Rawabadak sampai di Cakung, sampai di Merunda, sampai di Kalibaru, Jalan Baru. Lu mau kemana lu? Kasihan ya. Kan orang tuanya di Riau itu. Tim kemarin kan sudah benar ini, kalau ini serius nih, serius juga sih yang tadi, tapi ini lebih serius. Itu kan orang tuanya kan imam masjid kalau nggak salah ya, pegawai masjid lah. Yang Samperin, ini Pak. yang apa? Yang perawat ya, pengurus masjid ya? Pengurus masjid kan disamperin nama tim kan, ya Res ya. Itu ada fotonya kan, videonya. Cuma nggak enak lah diceritain semua ya. Tapi intinya adalah orang tuanya sudah minta ampun. Minta ampun punya anak kayak gini gitu. Bener, serius. Ya Allah. Kalau ini serius bener. Orang tuanya itu pengurus masjid. Iya. Bundi Udah. Raja lah PPJ. Gak ada guna hidup. Jangan. Ferdinand. Halo bro. Nah, kalau ini Kristen ini. Ferdinand Kristen. PPJ udah bosen kayaknya ya. Ferdinand. Jadi Halo Bang, kopi belum Bang? ngopi. Jul kerjaan Jul. Haram kau urus Sandi gue, anak haram kau urus.
Siapa Bang itu Ferdi. bang tadi? Biasa. Ferdinand Muslim apa Kristen bang? Alhamdulillah Katolik bang. Kok alhamdulillah? Katolik. Kok alhamdulillah sih? Aduh bang, Paling Kores, ada ini juga anak satu buahnya ini. Gimana ini? Alhamdulillah bang Katolik bang Kores baru sadar. Udah lama jadi Katolik bang? Alhamdulillah dari kecil bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bahasa apa bang? Alhamdulillah bersyukur bang. Oh alhamdulillah bersyukur. Diambil dari bahasa apa bang? Yunani bang. Gua banting HP gua, gua banting HP gua. Gua banting HP gua. Bajing. Bahasa Banding, Yunani. Opi. Matamu somplak. Apa bang Jul? Enak kali mencongkau. Apa sih artinya Katolik itu Bang Ferdinand? Nggak tahu bang. Lah, ini nih. Ini efeknya kalau beragama ikut-ikutan ini. Kebanyakan makan beca lu Ferdinand. Pengen nikah bang. Aduh mau halapin saya di bang.